Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Nofrizaldi, NIM 18043083. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ke-6 dari Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama dari buku Balsan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital. Menurut saya, dengan cara melakukan digital inclusion atau pendekatan digital, yang dimana inklusi ini digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dan mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi etnik, budaya, dan lainnya. Pertanyaan kedua yaitu apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis. Menurut saya, konvergensi jaringan merupakan penggabungan telepon, video, dan komunikasi data dalam suatu jaringan. Konvergensi jaringan ini penting bagi bisnis untuk memudahkan mendapatkan informasi, mengakses layanan yang lebih luas, memungkinkan penyediaan layanan untuk mengadopsi model bisnis baru dan menawarkan layanan inovatif. Pertanyaan ketiga yaitu apa keuntungan bisnis seluler? Menurut saya, terciptanya saluran pemasaran langsung, pelanggan bisa mendapatkan nilai lebih, membangun dan mengenalkan akan merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan menonjolkan dalam bidang persaingan. Dari pertanyaan dari buku Kelly, yaitu yang pertama, menurut Anda apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa atau tidak? Menurut saya, dompet digital atau sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif yaitu transaksi pembayaran lebih praktis, efektif, dan efisien. Kalau dari sisi negatifnya yaitu dengan adanya kemudahan dan melakukan transaksi membuat kita menjadi konsumtif dan kecenderungan bersikap boros, dan tingginya minat dalam penggunaan uang digital memicu terjadinya penipuan lewat dunia cyber. Pertanyaan yang kedua yaitu diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Menurut saya, salah satu komputasi seluler bisa memecahkan masalah kesenjangan digital yaitu dengan membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi dan edukasi TIK. Karena kurangnya perhatian negara dalam edukasi dan pembentukan masyarakat informasi ini ditambah lagi oleh gerakan akar rumput. Gerakan Demit adalah salah satu inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat desa melalui perkembangan inovatif teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini sukses menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam pembahasan RUU Desa di akhir tahun 2004 silam. Melalui video conference, inisiatif warga tersebut menjadi bukti cara mengatasi persoalan kesenjangan digital, terutama yang berkaitan dengan literasi dan pembuatan konten-konten digital. Di sini ada kasus, yaitu kasus dari wireless security. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. Menurut saya, ancaman pertama yaitu titik akses jahat merupakan titik akses tidak sah ke jaringan nirkabel. Pelaku bisa jadi seorang di organisasi yang menyiapkan titik akses yang tidak membahayakan, tetapi gagal memberitahu Departemen TI. Dalam kasus ini lebih serius, titik akses jahat itu adalah kembaran jahat, yaitu seseorang yang ingin mengakses jaringan nirkabel untuk tujuan jahat. Yang kedua yaitu ada perang pengemudi, merupakan tindakan pencurian WLAN saat mengemudi di sekitar kota atau tempat lain. Untuk berperang saat mengemudi atau berjalan hanya memerlukan detektor WiFi dan komputer berkemampuan nirkabel. Yang ketiga, adanya penyadapan atau penguping, mengacu pada upaya oleh pengguna yang tidak sah untuk mengakses data yang berjalan melalui jaringan nirkabel.
Gangguan keempat yang terakhir yaitu gangguan frekuensi radio, merupakan seseorang atau perangkat secara sengaja atau tidak sengaja menggunakan transmisi jaringan nirkabel. Pertanyaan yang kedua dari kasus yaitu, manakah dari 4 ancaman yang paling berbahaya untuk bisnis dan manakah yang paling berbahaya bagi seorang individu? Dukung jawaban Anda. Menurut saya, yang paling berbahaya untuk bisnis yaitu titik akses jahat, karena pelakunya bisa jadi seorang yang ada di dalam organisasi tersebut dan gagal memberitahu departemen IT-nya. Sedangkan yang paling berbahaya untuk individu yaitu perang pengemudi. Jika untuk WLAN memiliki jangkauan yang bisa melampaui di mana tempatnya berada, maka pelaku bisa menyusup ke dalam jaringan tersebut. Sekian webinar dari saya, terima kasih.